Tahajud adalah energi kemenangan. Telah terjadi banyak kasus, sungguh amat banyak orang-orang mukmin yang mengklaim dirinya sebagai mujahid dakwah, aktivis dakwah, atau apapun namanya yang sejatinya mereka adalah para panglima-panglima umat dalam rangka bersama-sama menuju Shiratal Mustaqim. Namun, melupakan ibadah Qiyamul Lail ini, ibadah yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Walaupun dalam keadaan sakit, ini pun kalah dengan empuknya kasur dan mimpi-mimpi. Dan yang mengaku mujahid dakwah itu pun tak malu sedikit pun kepada Robnya akan kelalaian tersebut. Padahal itu adalah energi kemenangan yang paling dahsyat. Benarkah ia merupakan energi kemenangan yang dahsyat? Mari kita lihat sejarah yang telah membuktikan ketika Romawi jatuh ke tangan kaum muslimin. Raja Romawi berkata kepada tentara-tentaranya, "Mengapa kalian kalah? Bukankah jumlah musuh lebih sedikit dari jumlah kalian?" Salah seorang pembesar Romawi menjawab, "Ini semua dikarenakan mereka bangun malam dan berpuasa di siang harinya." Cerita tersebut tak jauh berbeda dengan cerita kemenangan tentara Islam ketika mengalahkan tentara Romawi di negeri Syam. Sang raja melarikan diri dari Suriah ke ibu kota kerajaannya. Dia berdiri sambil melihat Suriah dengan penuh keharuan, seakan-akan mengucapkan kata perpisahan kepadanya. Kemudian dia berkata, "Selamat tinggal wahai Suriah, dan kita tak akan jumpa lagi." Ketika di tengah perjalanan menuju ibu kota kerajaannya, salah seorang tentara Romawi yang ditahan oleh orang-orang Islam kemudian dilepaskan. Sang raja berkata kepadanya, "Ceritakan kepadaku tentang orang-orang Islam. Mengapa mereka mudah sekali menang atas kita?" Tentara Romawi itu menjawab, "Saya akan ceritakan kepada engkau, wahai raja, dan bayangkan seakan-akan engkau melihat mereka. Mereka adalah pasukan di siang hari dan pendeta di malam harinya. Tidak makan dalam tugas mereka kecuali secukupnya, dan tidak masuk kecuali dengan salam. Mereka menerjang siapa saja yang memeranginya hingga menang atasnya." Raja berkata, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, pasti mereka akan menguasai negeri yang kedua kakiku ini menginjak di atasnya." Ketika orang-orang Perancis mengambil wilayah Al-Quds, beberapa orang Islam masuk kota Quds untuk berziarah. Lalu mereka mendengar orang-orang Perancis berkata, "Sesungguhnya Nuruddin Zanki mempunyai rahasia dengan Allah. Dia tidak menang dengan kita karena banyaknya tentara, tetapi menang atas kita karena doa dan surat malam. Dia surat malam dan mengangkat tangannya kepada Allah dan berdoa. Allah pun mengabulkan doanya dan memberikan permintaannya sehingga bisa menang atas kita." Tak jauh berbeda, inilah rahasia kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan pada perang salib. Al-Qadi Bahuddin berkata, jika Salahuddin mendengar bahwa musuh telah menekan kaum muslimin atau mendekati waktu peperangan dengan orang-orang Kristen, malam harinya dia berpikir keras memecahkan masalah umat Islam dengan bersujud dan berdoa di malam sujudnya. "Ya Allah, semua urusan duniaku telah putus untuk menolong agamamu. Maka tidak tersisa bagiku kecuali keabadianku di sisimu. Berpegang teguh kepada talimu dan bersandar kepada karuniamu. Hanya engkaulah tumpuan dan harapanku." Bahuddin berkata, "Saya melihatnya bersujud dan air matanya menetes di atas jenggotnya, kemudian di atas sejadahnya, dan aku tidak mendengar apa yang dikatakannya. Tidak henti-hentinya dia melakukan hal itu, kecuali datang berita kemenangan atas musuh-musuhnya." Itulah serial rahasia kemenangan umat Islam. Rahasia malam telah mereka kuak dan menggetarkan siapa saja yang menjadi musuh al-haq. Dan begitulah seharusnya para penegak kalimatullah dan orang-orang yang telah berikrar untuk menolong dan membela agama ini. Karena saat itulah kedekatan hamba dan Robnya begitu terasa. Dan disitulah sumber energi kemenangan itu. Kalaulah Allah telah menjadi penolong, lalu mengapa hati harus gundah? Fudail bin Iyad berkata,
Saya melihat suatu kaum yang malu kepada Allah jika dia tidur terlalu lama di malam hari. Dia sedang tidur. Ketika bangun dari tidurnya, dia berkata, "Ini tidak seharusnya kamu lakukan. Bangun dan ambillah bagianmu di akhirat." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari." Quran Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 17.